Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, di channel Iki Ironby. Oke, untuk semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kalian yang menonton semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke, kali ini gue mau jalan-jalan ke suatu tempat ya. Sekarang gue lagi di kampung gue di Ponorogo. Nah, di desanya Desa Kayen. Nah, di sini gue mau ke Telaga Ngebel, suatu wisata yang populer sekali di Ponorogo, yaitu di Telaga Ngebel yang lokasinya tuh ada di dataran tinggi. Nah, di situ juga terdapat luas sekitar 150 hektar. Nah, jadi kalian sobat semua bisa berolahraga, jogging menyeberangi telaga tersebut. Nah, di situ juga kalian bisa singgah di hotel atau di pinggiran Telaga Ngebel. Nah, di situ juga terdapat cerita legenda. Jadi di telaga itu tuh ada legendanya. Kenapa sih bisa jadi telaga? Nah, jadi gue ceritain sedikit ya guys. Jadi legenda itu terkenal tentang naga baru kelinting. Nah, jadi untuk menghormati cerita kayak gitu tuh di telaga tersebut, dulu sebelum terbentuknya Telaga Ngebel Ponorogo, ada sepasang suami istri yang hidupnya tuh di suatu desa. Nah, sang istri tersebut hamil dan melahirkan. Akan tetapi mereka terkejut karena yang lahir bukanlah bayi manusia, namun seekor ular. Melihat kehadiran itu, pasangan suami istri tuh mengasingkan dirinya di puncak gunung untuk menghindari omongan warga. Nah, pasangan tersebut setiap hari selalu berdoa agar anaknya kelak berubah menjadi wujud manusia. Nah, akhirnya doa sepasang suami istri yang itu didengar tuh sama sang dewa. Nah, sang dewa tuh mampu merubah wujud ular menjadi manusia. Nah, si dewa tuh mampu merubah baru kelinting tuh jadi manusia, tapi dengan satu syarat. Dia tuh harus bertapa dengan melingkarkan seluruh tubuhnya di gunung selama 300 tahun. Oh, cukup lama guys. Nah, baru kelinting patuh dan menyanggupi permintaan dewanya. Nah, panjang tubuh ular tersebut tuh, panjang ular banyu kelinting tuh masih kurang sejengkal untuk bisa sempurna melingkari gunung. Akhirnya dia menjulurkan lidahnya agar bisa memenuhi kekurangan tersebut. Nah, tapi pernyataan yang diberikan sama dewa masih kurang. Nah, sang dewa menyuruh ayahnya si baru kelinting tuh untuk memotong lidah ular tersebut. Nah, baru kelinting katanya tuh nggak keberatan. Nah, akhirnya dia bertapa. Ternyata untuk bertepatan dengan acara pernikahan tuh, salah satu orang terpandang di desanya, warga desa itu bahagia tuh dengan acaranya untuk menggelar pestanya tuh. Disitu lagi bahagia banget tuh warganya. Nah, akhirnya si baru kelinting beristirahat tuh di bawah satu pohon. Nah, nggak sengaja mereka tuh menancapkan parang ke akar pohon. Nah, nggak disangka
akar pohon itu malah ngeluarin darah. Nah, di situ tuh warga-warga pada heran tuh, kok kenapa nih pohon bisa berdarah. Nah, ternyata bagian dari tubuh baru kelinting yang bertapa itu sama di gunung tuh, akhirnya si warganya tersebut tuh melihat pohonnya itu berupa kayak daging naga. Akhirnya dibawalah pulang sama warga itu, akhirnya dimasak tuh sama warganya. Nah, ketika baru kelinting selesai bertapa, dia menjadi manusia tuh buat turun ke desa buat berbaur tuh dengan masyarakatnya. Tapi ketika bertemu sama masyarakatnya, dia malah dikucilkan. Nah, karena kesulitan bicara tuh, akibatnya lidahnya dipotong. Nah, tubuhnya penuh luka karena sayatan parang penduduk desa. Nah, baru kelinting pun kelaparan. Namun semua warga desa tuh merasa jijik karena bau, badannya bau, gak terlihat harum. Nah, akhirnya dia tuh berpamitan sambil berpesan ke nenek-nenek bahwa dia menyiapkan sebuah perahu. Nah, harus cepat naik ke perahu itu. Ketika ada rebut-rebutan di desa, akhirnya baru kelinting mendatangi pestanya tuh. Nah, menantang para penduduk desa untuk mencabut lidi. Coba tancapkan lidi itu nanti, dan siapa yang bisa mengambilnya akan diberikan hadiah. Ya. Akhirnya tidak ada seorang pun yang bisa mencabut. Lalu baru kelinting mencabut lidi tersebut. Akhirnya keluarlah air membanjiri desa tuh. Nah, baru kelinting sendiri kembali ke wujud ular dan bertapa di sana di gunung di Telaga Ngebel itu. Nah, desanya tuh tenggelam tuh akibat baru kelinting tuh cabut lidinya tuh yang tadi. Nah, sampai sekarang di balik cerita tuh, tempat nongkrong anak muda pasangan itu berbuah madu di sana merupakan pada gimana ya, istilahnya tuh pada menghormati, jadi sudah pada tahu. Jadi misalkan kita datang ke sana tuh sudah pada tahu tuh apa aja larangannya, nah apa aja yang harus dihormatin. Jadi itulah sekilas ceritanya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ke wisata Telaga Ngebel boleh main, bisa lah mengambil ngopi-ngopi bisa. Nah, lihat guys viewnya sudah bagus banget di sebelah kanan, bisa dilihat ya. Oke, kalau gitu nanti sambil gua ngomong, sambil gua menikmati perjalanan, itu gua cepetin sedikit sambil kita dengerin lagu. Oke, siap.
dermaganya. Nanti abis ini gue mau ke dermaganya sekalian mau lihat-lihat sih, bukan mau ngopi, mau lihat-lihat. Oke, kalau gitu ikutin terus video gue, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share. Oke, jangan lupa dipencet juga lonceng. Oke, thank you. Oke, gue lanjut cerita sedikit guys. Jadi kenapa bisa jadi telaga ngebel? Nah, awalnya tuh si baru kelinting itu menancapkan lidi di tanah di tengah-tengah telaganya itu guys. Jadi siapa yang bisa menarik lidi itu, nanti dia akan yang bisa menaikkan kapalnya tersebut guys. Nah si warga pun nggak ada yang bisa tuh buat ngangkat. Nah akhirnya si baru kelinting mencoba tuh, akhirnya bisa. Nah pas dia cabut ternyata keluar air dari lidi yang ditancapkan itu guys. Nah langsung tuh air muncul, langsung besar tuh, udah langsung seperti
danau. Akhirnya baru penting pun menaikkan kapal tersebut. Nah, kita warga pun pada tenggelam tuh guys. Nah, disitulah terjadinya sambat naga lebat. Nah, itu sih sedikit cerita yang gua alami. Oke, kayak gitu aja. Oke, lanjut lagi videonya. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya yang udah nonton. Gue udah capek banget nih muter-muter tenaga, udah pegel banget. Terima kasih banget buat semuanya yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen juga, udah pencet lonceng. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan keberkahan Subhanahu wa Ta'ala. Dari gua segini aja, nanti lain kali share video lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.